Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Subeno Arif dari Forum News Network. Presiden Jokowi Ahad siang mengadakan rapat koordinasi persiapan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. Rapat ini diikuti lengkap oleh para menteri. Ya. Saya lihat juga ada Kapolri dan juga ada KPU Pusat. Rapat yang dilaksanakan di istana itu menjadi sangat menarik karena pilihan waktu, pilihan isu, dan juga timingnya. Pertama, pilihan waktu. Ini dilaksanakan pada hari Ahad, hari libur. Mengesankan ada sesuatu yang darurat. Padahal kan sesungguhnya tahapan pemilu itu sudah terjadwal sejak jauh-jauh hari. Kedua, ini pilihan isu, yakni pelaksanaan pemilu yang dikaitkan dengan wacana penundaan pemilu yang menimbulkan pro kontra, kehebohan, dan untung saja ini belum mengundang keonaran. Ketiga, ini timingnya. Dilaksanakan hanya sehari menjelang pelaksanaan unjuk rasa besar-besaran 11 April. Hari ini ya, yang akan digelar oleh BEM seluruh Indonesia dan dilaksanakan di hampir seluruh wilayah Indonesia. Nah sekarang kita simak pengantar Presiden Jokowi pada rapat tersebut. Saya minta Anda bersabar untuk menyimak ya secara seksama pernyataan Presiden. Ini tidak terlalu panjang kok. Saya tahu banyak di antara Anda yang malas menyimak pernyataan Presiden. Karena biasanya sudah a priori bahwa apapun yang dikatakan oleh Presiden Jokowi itu berarti sebaliknya. Kali ini mudah-mudahan saya tidak keliru ya Presiden memberikan pernyataan yang sesungguhnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, siang hari ini kita akan bahas secara lebih detail mengenai persiapan pemilihan umum dan juga pilkada serentak yang akan dilaksanakan tahun 2024. Yang pertama, saya minta disampaikan kepada masyarakat bahwa seluruh tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak itu sudah ditetapkan. Saya kira sudah jelas, semuanya sudah tahu bahwa pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024. Ini perlu dijelaskan, jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan presiden dan juga yang berkaitan dengan soal 3 periode. Karena jelas bahwa kita telah sepakat pemilu dilaksanakan tanggal 14 Februari dan pilkada dilaksanakan nanti di November 2024. Sudah jelas semuanya. Dan dijelaskan sekalian bahwa tahapan pemilu itu sudah dimulai nanti di bulan Juni 2022, di pertengahan Juni 2022 sudah dimulai. Karena memang ketentuan undang-undangnya 20 bulan sebelum pemungutan suara. Yang kedua, 12 April nanti KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 akan kita lantik dan segera mempersiapkan pemilu dan pilkada serentak di 2024. Oleh sebab itu kita nanti perlu berbicara dengan KPU dan Bawaslu mengenai persiapan-persiapan ini agar persiapan pemilu dan pilkada yang ini kita belum pernah punya pengalaman serentak itu betul-betul bisa kita persiapkan dengan matang. Dan yang ketiga, ini agar segera dikejar juga penyelesaian payung hukum regulasi yang dibutuhkan untuk pemilu dan pilkada serentak 2024. Ini agar saya minta Pak Menko Polhukam komunikasi yang intens dengan DPR RI dan juga KPU sehingga perencanaan programnya ini bisa didetailkan
lebih detail lagi dan sehingga regulasi yang ada yang disusun ini tidak multi tafsir dan nanti bisa menimbulkan perselisihan di lapangan. Yang keempat, yang ini juga segera harus diputuskan mengenai alokasi dana, baik dari APBN maupun APBD dalam rangka persiapan pemilu dan pilkada serentak 2024. Nah, bagaimana menurut Anda? Kalau saya lihat kali ini, saya sangat meyakini bahwa Presiden Jokowi itu benar-benar sudah melepas ambisinya untuk memperpanjang masa jabatan. Entah itu melalui penundaan pemilu ataupun mengubah masa jabatan dari 2 periode menjadi 3 periode. Saya waktu itu menggunakan istilah lempar handuk ya, sebuah kesimpulan yang banyak sekali diprotes oleh viewer, Harus Benopoint dan juga teman-teman dekat saya. Nah, menurut saya baru kali ini ya Pak Jokowi secara tegas menyatakan hal itu setelah muncul ribut-ribut penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan. Isu ini kan pertama kali disuarakan oleh trio Muhaimin Iskandar, Airlangga Hartarto, dan Zulkifli Hasan. Sebuah pernyataan yang kemudian diperkuat oleh klaim Luhut adanya big data bahwa rakyat menghendaki perpanjangan masa jabatan Jokowi. Benar sih Jokowi pernah menyampaikan hal itu dalam rapat kabinet beberapa waktu lalu yang membahas kenaikan harga. Tapi pernyataan yang disampaikan itu terkesan sambil lalu karena kalimatnya juga tidak tegas dan disampaikan pada bagian akhir pidato. Makanya banyak yang nggak percaya ya. Nah, kali ini menurut saya berbeda loh. Sejak awal kalimat Jokowi itu clear, sudah menyampaikan secara tegas dan dia minta agar disampaikan kepada publik. Coba kita simak sekali lagi ya. Yang pertama, saya minta disampaikan kepada masyarakat bahwa seluruh tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak itu sudah ditetapkan. Saya kira sudah jelas, semuanya sudah tahu bahwa pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024. Ini perlu dijelaskan, jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan presiden dan juga yang berkaitan dengan soal 3 periode. Karena jelas bahwa kita telah sepakat pemilu dilaksanakan tanggal 14 Februari dan pilkada dilaksanakan nanti di November 2024. Sangat tegas ya, pernyataan ini jauh lebih serius dibandingkan dengan saat Jokowi menyampaikan penolakan ketika muncul gagasan 3 periode beberapa waktu yang lalu. Pada waktu itu dia berbicara dalam pertemuan dengan para pemimpin redaksi media massa dan dia menyatakan ada 3 kemungkinan mengapa ada orang yang mengusulkan dia memperpanjang jabatannya sampai 3 periode. Pertama, waktu itu ingin menampar mukanya, kedua mencari muka, dan yang ketiga menjerumuskannya. Ketika menyampaikan hal itu ada kesan Jokowi setengah bercanda dan itu disampaikan bukan dalam forum resmi ya. Ini forum forum bertemu dengan para pemimpin redaksi gitu. Kali ini berbeda loh. Yang disampaikan oleh Jokowi ini di sebuah forum resmi, rapat koordinasi di kabinet dan ekspresinya juga ini sangat serius. Nah, pertanyaannya, mengapa sekali ini kita harus percaya bahwa pernyataan Pak Jokowi itu serius? Dia benar-benar menyerah, melepas dan melupakan opsi untuk memperpanjang masa jabatannya. Setidaknya menurut saya ada 4 alasan. 2 alasan pertama telah beberapa kali saya sebutkan, tapi baiklah saya ulang kembali. Pertama adalah dukungan politik terhadap Jokowi itu semakin melemah. Setelah PDIP, Nasdem, Gerindra, dan P3 menolak penundaan pemilu, PAN yang sebelumnya menjadi juru bicara penundaan, akhirnya menyerah dan bergabung dengan partai penentang. Tinggal PKB dan Golkar ini yang bertahan. Namun melihat pernyataan para petingginya, PKB ini saya yakin akan segera menyusul. Nah, bagaimana dengan Golkar? Golkar walaupun belum menampakkan sinyal untuk balik badan, saya kira ini hanya soal waktu saja ya.
Ingat ya, Golkar adalah partai yang sangat pragmatis. Nah, ini dengan dalih doktrin kekaryaan mereka itu menjadikan justifikasi agar Golkar ini tetap harus selalu dalam kekuasaan, lepas menang atau kalah dalam pilpres. Jadi dia mendukung siapa presidennya, nanti kalau kalah dia juga bisa bergabung karena itu tadi doktrin kekaryaan, itu justifikasi ya. Kedua, tekanan krisis ekonomi. Ini tidak bisa dianggap main-main sebab krisis sudah sampai di dapur emak-emak di seluruh Indonesia. Benar bahwa krisis global yang mengakibatkan kenaikan berbagai komoditi seperti sawit, karet, minerba membuat APBN dan cadangan devisa pemerintah meningkat. Jadi sebenarnya pemerintah sekarang punya dana lebih yang bisa sebenarnya digunakan untuk membantu mengatasi krisis ini. Tapi jangan lupa ya bahwa pemerintah sendiri juga punya persoalan, utangnya sangat menggunung. Tahun 2022 ini utang pemerintah itu sudah tembus di atas 7.000 triliun atau di atas 40% pendapatan domestik atas pendapatan domestik bruto Indonesia. Nah, kewajiban pembayaran bunga dan tentu saja pokoknya ini sangat tinggi. Kita sekarang ngomong bunga ya. Selama tahun 2021 saja Sri Mulyani itu mengaku dia merogoh sekitar 343,5 triliun. Itu untuk bayar bunga utang. Bagaimana dengan tahun 2022? Ini rupanya pemerintah harus merogoh kocek lebih dalam karena pemerintah harus mengalokasikan dana untuk membayar bunga utang itu sebesar 405,87 triliun. Ini naik sangat besar ya. Angka tersebut itu mencapai 20,87% dari APBN. Itu sekali lagi baru bunga utang loh ya. Kita belum bicara soal angsuran pokok, cicilan pokok. Ini karena berkaitan dengan jatuh tempo juga. Faktor lain yang membuat pemerintah walaupun APBN-nya surplus itu kan pemerintah sampai sekarang belum mau juga melepaskan ambisinya untuk membangun ibu kota baru. Total dana yang dianggarkan dari APBN seperti kata Menko Marinvest Luhut Panjaitan mencapai 20% dari keseluruhan anggaran pembangunan ibu kota negara. Kalau kita ambil data lama, biaya pembangunan ibu kota negara baru ini sebesar 466 triliun. Saya kira angkanya ini sudah membengkak ya. Tapi kalau kita gunakan data ini saja, berarti setidaknya pemerintah harus mengalokasikan dana sebesar 93 triliun. Nah, apa dua alasan lainnya? Alasan ketiga, kita tidak bisa menafikan ini adanya unjuk rasa mahasiswa. Jangan dilihat aksi yang terjadi pada hari ini ya, yang berlangsung di Jakarta dan mengepung istana. Aksi itu sudah terjadi bergelombang secara masif di berbagai daerah. Upaya pemerintah untuk merangkul dan menggembosi gerakan mahasiswa itu terbukti juga gagal. Dimulai dengan merangkul kelompok Cipayung Plus yang diundang Jokowi ke istana. Itu kelihatannya ini sudah Cipayung Plus ini waktu itu malah banyak dikecam dan kelihatannya mereka tidak bisa mengakses BEM-BEM yang ada di kampus. Kemudian yang terbaru ini adalah turun gunungnya Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto. Jenderal era Orde Baru ini beberapa hari yang lalu menggelar pertemuan dengan mereka yang menamakan diri BEM Nusantara. Banyak yang melihat bahwa pertemuan Wiranto dengan BEM Nusantara ini adalah upaya untuk menggembosi atau setidaknya membangun persepsi bahwa tidak semua mahasiswa itu sepakat dengan aksi yang digelar oleh BEM seluruh Indonesia. Namun ini belakangan muncul pernyataan dari BEM Nusantara bahwa mereka mengecam pertemuan tersebut dan yang menarik itu mereka sebut yang bertemu dengan Wiranto adalah orang pandir dari kubu sebelah. Jadi ini BEM Nusantara sendiri ternyata tidak solid. Jadi banyak yang saya kira masih tetap menjaga akal sehat dan melihat bahwa persoalannya memang krisis sudah mendera masyarakat. Jadi ini mereka tidak bisa abaikan begitu saja, termasuk digagalkan setelah bertemu dengan Wiranto. Keempat, dukungan TNI. Faktor ini saya kira sangat berpengaruh dan memberi pukulan berat pada Jokowi sehingga kemudian melaksanakan rapat mendadak sehari menjelang pelaksanaan aksi besar-besaran 11 April. Dalam pertemuan dengan Ketua DPD Lanyala Mataliti, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menyatakan setuju dengan pernyataan Ketua DPD agar aparat tidak represif terhadap pengunjuk rasa. Ini jangan hanya dilihat apa yang tersurat, tapi lihatlah yang tersirat. Panglima TNI mendukung aksi mahasiswa dan aksi masyarakat karena demonstrasi dijamin dengan undang-undang. Ini sebuah pernyataan yang sangat tegas dan jelas. Dalam bahasa Rocky Gerung ini loud and clear. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah pernyataan Jokowi yang lempar handuk dan menyerah, tak lagi mengejar ambisinya memperpanjang masa jabatan ini
benar-benar serius, bisa kita pegang, bisa kita pastikan bahwa dia memang sudah lempar handuk dan menyerah. Sayangnya ini saya yakin banyak di antara Anda semua dan rakyat Indonesia juga nggak percaya lagi. Nah, tapi persoalannya kan kalau toh betul bahwa Jokowi itu sudah melepas ambisinya, sudah menyerah mengejar ambisinya untuk memperpanjang masa jabatan itu dan kemudian sampai kepada masyarakat, saya kira ini tetap tidak akan membuat mahasiswa dan publik puas dan kemudian bubar jalan, tidak lagi melakukan aksi-aksi, melakukan protes jalanan terhadap pemerintah. Saya kira pernyataan Presiden Jokowi ini sudah rada terlambat ya. Demo penolakan perpanjangan masa jabatan itu hanya trigger, hanya pemicu dan salah satu yang dipersoalkan. Krisis ekonomi yang mendera masyarakat itu jauh lebih berat, ini lebih real buat masyarakat ya. Tidak bisa dijawab hanya dengan bagi BLT minyak goreng, apalagi kemudian lempar-lempar kaos seperti yang baru saja dilakukan oleh Presiden Jokowi di Jambi beberapa hari yang lalu. Jadi walaupun Jokowi mengaku sudah lempar handuk, soal memperpanjang masa jabatan ini, Jokowi saya perkirakan masih akan dihadapkan pada gelombang aksi di berbagai daerah ini karena berkaitan dengan krisis ekonomi. Situasi saat ini saya kira sangat tidak menentu bagi Jokowi. Sedikit manuver saja dari partai pendukungnya merespon tuntutan masyarakat misalnya, itu bisa berakibat fatal. Pemilu bisa jadi tidak akan sesuai dengan jadwal. Bukan karena ditunda, tapi malah dipercepat. Saya Aris Munarif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.